Halo introvert, selamat datang di channel Cici Introvert. Saya Lahis ini, saya Lahis Cici Introvert ini. Dan di video kali ini aku bakal pertama kalinya buat review buku, yaitu How to Win Friends and Influence People, yang aku udah sering banget rekomendasi di Instagram aku. Apa yang akan aku lakukan adalah aku bakal membagikan atau sharing tentang 4 prinsip di buku ini, yang totalnya sebenarnya ada 30 prinsip. Aku akan share 4 prinsip yang sebenarnya ya, dari pengalaman aku pribadi itu 4 itu aja udah susah banget dipraktekkan. Dan kalau misalnya udah berhasil mempraktekkan 4 itu tuh udah, wah itu udah keren banget. Karena susah banget untuk mempraktekkan keempat prinsip di awal di buku ini. Tapi aku akan sharing di video ini. Pertama-tama aku baca buku ini, pertama kalinya itu mungkin sekitar 2 tahun lalu. Aku masih merasa buku ini tuh apaan sih gitu. Aku merasa buku ini tuh menjelaskan konsep yang enggak aku banget. Jadinya ada penolakan di diri aku sama buku ini. Aku merasa ini enggak style aku banget sih cara-cara di buku ini. Aku nggak suka. Jadinya aku nggak habis baca, aku lupakan, aku taruh, aku lupakan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, aku mulai ketemu orang, aku mulai bersosialisasi, mulai baca buku baru, buku lain, belajar hal lain, ya kan? Barulah konsep-konsep yang dijelaskan di buku ini mulai klik di otak aku. Aku baru keinget dan berpikir, wah kayaknya yang dijelaskan di buku ini kok kayaknya bener ya? Kok kayaknya masuk akal? Kok kayaknya berguna di situasi ini? Akhirnya setelah udah ada muncul klik di otak aku pun ambil buku ini lagi dan aku baca. Untuk kedua kalinya, perbedaannya adalah aku baca dengan sungguh-sungguh, dengan mindset dan tujuan di otak aku kalau aku akan mempraktekkan isi buku ini. Mungkin gak semuanya, tapi aku berjanji untuk mempraktekkan at least 2-3 prinsip di hidup aku dengan konsisten, dengan serius, dan dengan sungguh-sungguh. Itulah kenapa setelah udah selesai baca buku yang kedua kalinya, aku langsung merasa gila, buku ini tuh bagus banget dan aku merasa semua orang harus baca. Terutama orang introvert. Kenapa? Karena aku rasa sebagai orang introvert juga ya, seringkali kita terjebak di sebuah bubble bahwa oh emang gue introvert, gue nggak bisa bersosialisasi, emang skill bersosialisasi gue kurang. Tapi kenyataannya ternyata itu nggak benar juga, bahwa sebenarnya kita semua introvert maupun extrovert tuh bisa belajar. Nah mungkin orang akan mengira, oh berarti baca buku ini berarti gue nggak bisa bersosialisasi dong. Nggak juga. Aku yakin kalaupun kamu misalnya jago bersosialisasi atau punya banyak temen, pasti masih bisa mendapatkan manfaat dari buku ini. Tidak berlama-lama, aku akan membahas prinsip yang pertama di buku ini. Ini aku sampai buat label-label kayak gini biar aku bisa pergi ke halaman yang aku maksud di video ini. Prinsip yang pertama adalah don't criticize, condemn, or complain. Secara singkat, artinya jangan mengkritik, membenci, ataupun komplain ke orang lain. Salah satu hal yang aku suka di buku ini adalah si Dale Carnegie ini bilang, lihatlah kamu manusia yang tentu nggak luput dari kesalahan, tapi malah menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Gila, ini quotes kuat banget, karena itu menunjukkan bagaimana kita sebagai manusia mudah banget kan untuk menunjuk orang, wih lu salah, ini salah, itu salah, ini salah, ini salah. Tapi 4 jari yang lain nih nunjuk ke diri kita sendiri sebenarnya, ya kan? Karena kita sebagai manusia tentu saja nggak luput dari kesalahan. Belajarlah dari Benjamin Franklin, dia adalah pendiri Amerika Serikat. Ada salah satu ucapan dia yang terkenal, I will speak ill of no man, and I will speak good of everybody. Artinya, ya beliau yang orang yang sangat hebat, dia adalah pendiri Amerika Serikat, dia nggak akan menjelek-jelekkan orang lain di publik. Justru beliau akan menyampaikan hal yang baik tentang orang tersebut di publik. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu give honest and sincere appreciation. Artinya, belajarlah untuk memberikan apresiasi yang jujur dan tulus ke orang lain. Nah, untuk ini kita bisa ambil contoh kisah sehari-hari aja. Misalnya kamu masih sekolah. Nah, orang tua kamu, mama kamu misalnya buatin masakan setiap hari untuk kamu.
Nah, apakah kamu sudah terbiasa untuk mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi masakan mama kamu atau tidak? Ya kan? Karena kita seringkali lupa sama kebaikan yang diberikan oleh orang lain ke kita. Sejak baca buku ini ya, aku jadi lebih mindful dan sadar. Setiap kali aku menerima kebaikan dari orang, aku akan bersyukur dan mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian aku akan berusaha juga untuk mengembalikan kebaikan dia dengan membantu dia juga, gitu misalnya. Jadi aku rasa ini adalah mindset yang harus dilatih setiap hari. Setiap kita berinteraksi sama orang, coba terus ingatkan diri sendiri bahwa saat dia melakukan hal yang baik, saat ada sesuatu yang baik di diri dia, puji aja, ucapkan terima kasih, diapresiasi. Pasti orang itu akan sangat senang. Di chapter ini juga si Dale Carnegie kasih contoh Charles Schwab. Dia adalah seorang investor miliuner di dunia. Dia orangnya kaya banget. Tapi si investor ini, dia punya prinsip bahwa dia itu nggak akan mengkritik siapapun. Justru dia akan mengapresiasi kebaikan atau kelebihan yang orang lain punya. Prinsip dia itu Inggrisnya adalah I'm hearty in my approbation and lavish in my praise. Artinya dia akan sering banget memuji orang, sering banget mengapresiasi, tapi justru dia akan pelit banget sama kritikan. Jadi itulah yang kita bisa pelajari dari chapter 2 ini. Nah, kita lanjut ke chapter ketiga atau prinsip yang ketiga, yaitu lepas subset, yaitu arouse in the other person an eager want. Nah, ini tuh Inggrisnya emang agak rumit ya. Aku juga awal-awal baca, apa maksudnya gitu. Tapi kalau dibaca chapternya, akhirnya paham. Kalau sebenarnya maksudnya dari prinsip ketiga ini adalah kita itu nggak bisa maksa orang untuk melakukan sesuatu. Tapi kita bisa membuat orang itu mau sendiri. Di chapter ini, si Dale kasih contoh kisah dia sendiri. Jadi si Dale, dia sebenarnya tinggal di sebuah kawasan perumahan namanya Forest Hill. Nah, suatu hari dia tuh ketemu sama agen propertinya Forest Hill. Nah, terus si Dale ini pingin nanya ke dia tentang apa sih material rumahnya dia yang ditinggali. Tapi si agen ini tuh nggak tahu. Dia bilang, oh nggak tahu, coba aja hubungin ke nomor ini. Aku nggak tahu gitu. Setelah itu si Dale Carnegie pun pulang dengan kecewa karena dia sebenarnya berharap kalau agen itu bakal bantu dia untuk nanya ke bagian kantor pusat propertinya ya, tentang material bangunannya dia. Tapi ternyata keesokan harinya si Dale malah terima email dari agen properti itu. Jadi si agen itu kayak nawarin, gimana kalau rumah lo asuransinya gue yang urus nih, gitu-gitu. Jadi bukannya di email itu si agen itu menjawab pertanyaan dan kebutuhannya si Dale, yaitu materialnya si bangunan, melainkan agen itu menawarkan jualannya dia ke si Dale. Ya Dale juga akhirnya nggak minat tuh. Bayangkan aja nih, kalau si agen ini dengan senang hati, dengan tulus, oke, aku bakal bantu cari tahu apa sih material rumah kamu. Nah, habis itu di email, Dale, ini loh material rumah kamu kayak gini cara ngerawatnya, gini cara bla-bla-bla. Wah, pasti si Dale bakal happy, ya kan? Oh, nih si agen mau membantu dan menolong Dale. Bahkan tanpa usaha atau minta-minta pun, si Dale bakal dengan senang hati membeli si tawarannya si agen, yaitu asuransi. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa minta-minta gitu ya sama orang kayak beli dong gitu, nggak bisa ya, karena orang itu mau beli sesuatu karena memang dari keinginan dia sendiri, bukan kita dipaksa, bukan kita disuruh, ya kan, apalagi dikritik, nggak bisa gitu ya. Jadi ada kutipan di chapter ini dari Owen D. Young. Dia bilang kalau orang yang bisa memahami pikiran dan hasrat orang lain, hidupnya pasti akan aman sampai sepanjang masa. Dia nggak perlu khawatir lagi sama masa depan dia karena hidup dia udah aman. Itulah seberapa pentingnya skill kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain dan memahami manusia lain. Selanjutnya yang udah masuk ke subbab kedua, yaitu become genuinely interested in other people. Chapter ini mungkin gampang dipahami, yaitu kita harus menumbuhkan ketertarikan yang tulus ke orang lain. Ada salah satu
kutipan di buku ini, di chapter ini yang aku suka banget, yaitu you can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. Aku emang dari dulu sebenarnya punya kebiasaan buruk kayaknya deh. Mungkin karena kurang perhatian kali ya pas masih kecil. Jadi aku punya kebiasaan buruk untuk kalau misalnya di circle, aku tuh suka ngomongin diri sendiri. Aku nggak tahu, itu kayaknya aku caper kali. Tapi itu, aku suka punya kebiasaan untuk ceritain diriku sendiri dan jarang nanya-nanya ke orang. Setiap baca ini aku langsung kayak, "Hah, gila." Jadi selama ini aku telah melakukan dosa besar berdasarkan Dale Carnegie. Tapi sekarang aku udah tobat, aku udah berusaha untuk banyak nanya ke orang, banyak mempertimbangkan opini orang lain daripada aku ngomongin diri sendiri sih. Aku berusaha banget, beneran deh. Terus dilanjutkan dengan ucapan bahwa orang itu sebenarnya nggak tertarik sama kamu, nggak tertarik sama aku. Mereka tertarik sama diri mereka sendiri. Buktinya pas kita ngelihat foto setelah kita foto rame-rame sama temen ya, siapa foto yang kita lihat pertama kali di HP? Yap, foto diri kita sendiri ya, karena memang manusia itu senarsis itu sih. Akhirnya saat kita menunjukkan ketertarikan sama orang lain dengan tulus, kita mau belajar, mau memahami tentang kehidupan orang lain, maka orang itu juga akan pada akhirnya tertarik juga sama kita. Jadi dia bilang, we are interested in others when they are interested in us. Wah, buku ini benar-benar membuat aku nggak bisa berword-word sih, karena sebagus itu. Itulah, jadi kalau lebih itu 4 prinsip yang aku summary-kan untuk kamu. Totalnya itu di buku ini tuh 30 prinsip dengan 4 subbab. Jadi aku yakin kamu bisa mendapatkan banyak manfaat sih di buku ini. Nah, aku beli di mana? Aku kalau misalnya ketemu, aku bakal kasih linknya di sini. Aku nggak tahu di mana, nanti di sini mungkin atau di sini. Di buku Ori, saranku adalah sebagai pecinta buku, sebagai orang yang suka belajar, self improvement adalah tolong jangan beli buku bajakan. Kita pun harus menghargai penulisnya, karena aku tahu sendiri gitu ya, menulis buku tuh susah. Tapi terutama orang-orang yang memang serius banget menulis buku, mereka bisa bertahun-tahun loh riset, bertahun-tahun menyusun buku yang mungkin kita bacanya cuman seret ya. Jadi usahanya, tenaganya, waktu, uang, wah itu kalau misalnya dibajak dan orang jual dengan harga murah di fotokopi, langsung di scan jadi ebook, aduh kasian banget gitu loh. Padahal kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari buku seperti ini. Jadi tolong kalau misalnya belum sanggup beli buku aslinya, bisa nonton review-review YouTube kayak gini. Banyak kok orang yang review buku, di ngomongin, di share kayak video ini, atau di blog banyak juga yang mensummarikan satu buku. Sekian dari video ini, semoga video ini bisa ngebantu kamu dalam memperlebar zona nyaman dan memperlebar skill kita sebagai orang introvert, karena kita introvert pun penting banget untuk belajar skill sosialisasi dan bagaimana berinteraksi sama orang. Sekali lagi, kalau misalnya kamu terbantu dengan video ini dan pingin aku nge-review buku-buku lain yang aku punya banyak, tolong di like, subscribe, dan komen di video ini, oke? Dan sampai jumpa di video lain. Sampai jumpa.